seluruh produk Pertamina yang saya tahu semuanya telah diverifikasi, dicek, diberi kelayakan untuk dijual oleh Lemigas. Jadi semuanya ada proses, produknya juga semuanya dites, dicek semuanya. Tapi ya apapun namanya penyelewengan itu bisa aja terjadi. Ya. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Parameter 99. Ya, kali ini kita masih membahas soal kasus Pertamina ya, yang angkanya sangat luar biasa, yang disebutkan oleh Kejaksaan Agung 1000 kuadriliun. Itu angka yang sangat fantastis dan masuk di La Liga korupsi di Indonesia. Namun dengan adanya 7 orang tersangka, kemudian muncullah Ahok membahas soal bagaimana sewaktu dia menjadi komisaris utama di Pertamina ya. Dan Ahok ini seolah-olah bahwa dia ini pahlawan kesiangan, padahal kan yang membongkar ini Kejagung, bukan Ahok. Nah, selain itu Pak Jokowi juga memberikan respon terkait dengan Pertamina ya. Jadi untuk lebih jelasnya mari kita lihat dan simak sama-sama videonya. Terkait yang lagi rame terkait Pertamina Pak, yang adanya pengoplosan itu tahun 2015 sampai tahun 2023 seperti itu. Ya ini Pertamina ini kan sebuah BUMN besar, kuat, sehingga manajemennya juga harus manajemen yang kuat dalam mengelola semua proses yang ada. Manajemen itu ada yang namanya direksi, dirut dan direksi, kemudian ada juga yang namanya untuk pengawasan yang mana komisaris, yang semuanya itu dipilih lewat proses yang namanya proses TPA. Dilihat oleh Menteri BUMN, dilihat oleh Menteri SDM, kemudian lewat TPA, baru masuk ke saya. Jadi semuanya lewat proses, tidak bisa semuanya secara ujuk-ujuk. Karena sekali lagi ini menyangkut pengelolaan aset yang sangat besar sekali. Kemudian kalau sekarang ada masalah tahun 2018 sampai 23, ya diproses saja sesuai dengan proses hukum yang ada. Siapapun, dan seluruh produk Pertamina yang saya tahu semuanya telah diverifikasi, dicek, diberi kelayakan untuk dijual oleh Lemigas. Jadi semuanya ada proses, produknya juga semuanya dites, dicek semuanya. Tapi ya apapun namanya penyelewengan itu bisa aja terjadi. Ya. Di 5 tahun itu tidak ada kecurigaan Pak terkait blending? Ya kalau ada kecurigaan sudah dikebuk dulu. Merasa colongan nggak sih Pak dengan ini? Ya sekali lagi ini manajemen besar, ya. Manajemen besar. Saya kira manajemen kontrol oleh komisaris, manajemen kontrol oleh direksi harus detail.
Ahok, saya mau bertanya, Anda ini koar-koar, ngoceh-ngoceh, ngotot, memang ingin membantu kejaksaan untuk membongkar kasus Pertamina, atau malah sebaliknya Anda sedang takut? Boleh jawab Pak Ahok. Ya, kejanggalan pertama satu adalah ketika kita melihat ini adalah kasus Patraniaga, maka yang harus diperiksa dulu adalah komisaris utama di Patraniaga. Itu seharusnya pertama. Kemudian setelah itu baru yang namanya direktur utama Pertamina. Oke, ya. Kemudian komisaris utama Pertamina. Kemudian juga kementerian, menteri BUMN itu juga harus diperiksa, harusnya. Tapi kok tiba-tiba dari awal sudah mengarah telunjuk semuanya kepada lompat ke situ. Maka itu yang kita lihat, ada kejanggalan, ada kecurigaan bahwa ini tidak hanya persoalan penegakan hukum, tapi ini sudah dicoba untuk di-framing dalam sebuah pada partai politik. Bang Guntur Romli ini seperti ngajarin ikan berenang. Dia sepertinya lagi mengajarkan Kejaksaan Agung dalam bekerja. Ya, sepertinya yang harus diperiksa itu komut Patraniaga dulu, baru dirut Pertamina, baru komut Pertamina, habis itu baru Menteri BUMN. Saya sepakat, siapapun yang terlibat, ya, yang terkait, semua harus diperiksa agar bisa membongkar kasus Pertamina ini. Bahkan itu sekalipun itu Menteri BUMN pun, kalau memang perlu diperiksa, ya periksa saja. Tapi jangan sepertinya mengajar-ngajarkan Kejaksaan Agung dalam bekerja. Tanpa Bang Guntur Romli ngoceh-ngoceh, sebelum Ahok podcast pun, ya, Kejaksaan Agung sudah melakukan penyidikan, ya, dan sudah mengungkap dan membongkar, bahkan sudah menangkap itu seluruh oknum-oknum pejabat korup Pertamina itu, ya. Bahkan dari 7 tersangka sekarang jadi tambah 9 tersangka. Luar biasa sudah. Jadi Bang Guntur Romli tenang aja, SOP kejaksaan itu sudah berjalan dengan baik, ya. Kalau memang nanti diperlukan untuk periksa siapapun, pasti akan dipanggil dan diperiksa, termasuk itu Menteri BUMN. Percaya sama aku. Dan yang lebih lucu lagi, Bang Guntur Romli bingung, katanya kenapa semua telunjuk kepada Ahok, mengarah kepada Ahok, padahal menurutku itu sangat wajar, ya. Ada aksi pasti ada reaksi. Kan lucu, mendadak tiba-tiba Pak Ahok datang ke podcast, ya kan? Tiba-tiba dia koar-koar, mau berantas, mau membersihkan Pertamina, padahal sebelum-sebelumnya nggak ada sunyi senyap, ya kan? Selang beberapa waktu setelah penangkapan Rifa CS, dia muncul. Untuk sebagian masyarakat yang kritis pasti merasa aneh, ya. Kenapa baru sekarang, ya? Atau ada pertanyaan lagi, dia terlibat nggak, ya? Tapi untuk sebagian masyarakat yang polos yang mendukung, ya itu sah-sah saja. Tapi kalau dipikir-pikir, Pak Ahok bisa juga loh datang ke narasi, datang ke Liputan 6 tahun 2020 kemarin untuk mencegah semua ini terjadi, ya. Jadi pertanyaan besarnya, Pak Ahok mendadak koar-koar ini ingin membongkar atau sedang takut? Pak Ahok pernah disuruh Pak Jokowi jadi dirut Pertamina, tapi Pak Ahok tolak. Amazing. Karena saya nggak bisa apa-apa, saya di luar kekuasaan, saya nggak pernah dikasih dirut. Saya bilang berkali-kali kok, kalau betul mau bersihkan Pertamina, saya itu dirut, bukan komut. Beliau panggil saya kali ini suruh saya jadi dirut Pertamina. Spesifik waktu tujuannya diminta jadi dirut, iya. Setahun lalu itu toh? Ya, cuma saya bilang kenapa baru sekarang? Kan udah bagus, udah untung. Saya bilang saya jadi komut juga, saya udah happy kok. Selama dirutnya mau nurut sama saya kan. Pak, saya masih bercanda gini. Bukan Pak, kalau ada orang lain aja Pak. Paling enak jadi komut Pak. Jangan saya Pak, lebih baik orang lain aja Pak. Karena yang paling bahagia jadi orang tuh ada duit, ada waktu. Kalau saya jadi dirut, ada duit, gak ada waktu Pak. Makanya saya kurang minat, saya bilang. Gimana Pak Ahok ini? Kok ada dua pernyataan yang berbeda? Ya, kemarin di Liputan 6 Bapak bilang, saya nggak pernah dikasih dirut. Kalau mau bersihkan Pertamina, ya saya harus dirut. Padahal 4 Juli 2024, ya, Pak Ahok itu ada podcast dengan Mbak Najwa Shihab. Dia bilang, Pak Jokowi pernah suruh dia, ya, agar menjadi dirut Pertamina, tapi dia yang tolak. Berarti kan sudah pernah dikasih cuma-cuma, katanya nggak pernah dikasih dirut. Gimana Pak Ahok ini? Aduh, banyak pikiran, lupa Pak Ahok apa gimana? Podcast Mbak Najwa Shihab dan Pak Ahok yang ini nih, ya, ini 4 Juli 2024. Pak Ahok bilang di situ ketemu Pak Jokowi, disuruh sama Pak Jokowi itu setahun lebih yang lalu, berarti sekitar tahun 2023, disuruh Pak Jokowi jadi dirut Pertamina. Kita bayangkan aja di situ Pak Ahok terima, Pak Ahok jadi dirut, kan bisa dia bilang kan, mau pecat-pecatin, mau bersihkan Pertamina kan bisa. Tapi kenapa ditolak? Tanda tanya besar. Lagian berarti presiden, ya, Pak Jokowi orang nomor 1 saja sudah menyuruh dia jadi dirut, berarti disupport dan didukung oleh presiden. Ya kan, pada saat itu juga
2019 sampai 2024 partai PDIP, partainya Pak Ahok ini lagi berkuasa sekali. Berarti Pak Ahok ini kan super power, ya kan? Terus apa maksudnya dia bilang tidak berdaya lah, macan ompong lah, tidak berkuasa, hanya komut. Alah, banyak cerita. Jadi saya rasa tidak ada yang membatasi Pak Ahok untuk membongkar semuanya ini dari tahun-tahun yang lalu sebelum negara rugi banyak seperti ini. Ya, walaupun saya tetap dukung Pak Ahok untuk membeberkan, membongkar semuanya agar Kejaksaan Agung bisa menangkap semua pelaku-pelaku yang mungkin sampai hari ini belum ketahuan agar bisa tuntas sampai ke akar-akarnya. Ya, meskipun saya dan sebagian masyarakat sangat kecewa sama Pak Ahok karena menolak jadi dirut karena kurang minat katanya. Padahal itu bisa menyelamatkan negara dari kerugian yang sangat besar saat ini. Jadi pengawas dari Pertamina, dia buka-bukaan skandal korupsi dari Komisaris Utama Pertamina ini. Ya, ini kan menjadi pertanyaan dan menjadi bukan kritik ya, menggelitik kita semua bagi orang-orang yang punya IQ-nya mungkin di atas rata-rata. Ya, orang Indonesia. Ya. Karena legal reasoning-nya itu udah jelas. Kalau sebagai seorang yang berada di dalam, beliau yang harusnya menjadi spotlight, ya kan, menjadi sorotan, ya kan, kinerjanya bagaimana. Nanti kita akan breakdown, ya kan, apa itu direktur, apa itu komisaris. Tapi saya akan tarik dulu. Komut itu tidak bisa teknis loh, ingat loh. Oh enggak, kalau dia ngomong enggak gitu. Kalau dia ngomong nggak gitu. Jadi yang harus diketahui, memang komisaris utama itu, fungsi utama di Undang-Undang Perseroan Terbatas, karena BUMN itu tunduk kepada Undang-Undang PT, itu adalah melakukan pengawasan. Ya, seperti itu. Tapi itu bisa di breakdown ke bawah, beliau bisa memberi masukan kepada direksi. Masukan atau arahan? Masukan dan arahan juga. Dan itu dari sisi teknis ya. Tapi dari sisi politis, beliau ada representasi daripada presiden. Pemerintahan. Beliau adalah representasi daripada the ruling party PDIP. Karena waktu itu beliau adalah kader daripada PDIP. Nah, oleh karena itu, akses beliau ini sangat luar biasa dan sangat besar sekali untuk apabila memang beliau tahu untuk mengungkapkan hal tersebut. Nah, saya akan ambil dua faktor ya, dua elemen. Kita anggap saja kalau beliau mengatakan bahwa kita fokus ya di masalah Patraniaga ya. Kita fokus masalah Patraniaga. Adik-adik juga harus tahu semua. Masalah di Patraniaga ini pertanyaan cuma satu kepada Pak Ahok. Dia tahu nggak ada masalah di Patraniaga? Dia tahu nggak bahwa di ada blending atau ada oplosan round 90 menjadi 92. Nah, dia tahu tidak bahwa selama periode dia dan periode sebelumnya Pertamina ini saya bisa katakan dari zaman Orde Baru sampai dengan sekarang ini selalu menjadi bancakan. Selalu menjadi BUMN tanda kutip yang paling kotor di Indonesia. Ya kan? Kenapa Anda bisa bilang yang paling kotor? Ya Anda lihat saja, sekarang nggak usah jauh-jauh lah. Pejabat-pejabat Pertamina zaman dulu itu rumahnya di mana? Iya kan? Itu pejabat level-level middle loh. Dan berapa orang juga yang sudah berpakaian oranye kan begitu ya? Nah, yang berpakaian oranye itu cuma yang atas-atasnya diri yang ke bawah-bawahnya kan enggak. Nah, jadi Anda mempertanyakan, Ahok tahu nggak gitu kan? Ya sekarang begini, makanya saya lanjutkan. Sekarang dia tahu atau tidak? Nah, kalau dia tidak tahu, artinya dia tidak melakukan fungsi pengawasannya sebagai seorang komisaris. Kan seperti itu kan? Dia nggak menjalankan gitu. Tidak menjalankan fungsinya kepada. Terima gajinya aja tapi tidak menjalankan itunya. Berapa banyak ya kan? 1 bulan dia mendapatkan berapa gajinya, berapa miliar. Kalau di podcast katanya berapa kok? Ratusan juta ya? 180 dan itu 170, 100 itu satu eman kalau dengan yang lain. Nah, kalau nanti saya lanjutkan dulu. Kalau dia tahu artinya ada pembiaran terhadap suatu tindak pidana di sini. Ahok melakukan pembiaran terkait ada praktek dugaan korupsi begitu ya? Ya kan dia sendiri ngomong seperti itu. Oke, silakan Bang Ferdinand. Ya, terima kasih. Saya tadi menyimak pendapat sahabat saya ini dan saya harus menggarisbawahi bahwa pendapat itu sangat awam sekali tentang apa yang terjadi saat ini di Pertamina maupun di Patraniaga. Saya ini begini-begini, saya adalah pendiri Energy Watch Indonesia, sehingga saya paham apa yang terjadi. Jadi kembali kita kepada soal Ahok. Tadi beliau menyampaikan bahwa ada pembiaran, tahu tidak?
Ahok itu dalam beberapa podcast yang kita lihat, kita saksikan, beliau itu bicara tentang apa yang terjadi di Patra Niaga maupun di Pertamina. Terutama pada konsep metodologi atau sistem pengadaan barang jasa. Tidak bicara tentang BBM jenisnya, bagaimana produknya, bagaimana menghasilkan itu. Dan banyak masyarakat kita ini yang tidak paham bagaimana cara BBM RON 90 itu diproduksi menjadi ada, RON 88 itu menjadi ada seperti apa. Tahunya mereka RON 90 dibeli. Kalau mau tahu sekarang adik-adik nanti bisa cek, di belahan bumi ini hampir sudah tidak ada kilang minyak yang memproduksi RON 90. Ya. Hampir sudah tidak. Jadi kalau soal Ahok dikatakan membiarkan, tidak. Ahok itu sudah menyampaikan berkali-kali untuk memperbaiki sistem tata kelola pengadaan barang jasa. Nah itu disampaikan dalam beberapa podcastnya untuk memperbaiki, termasuk bagaimana, kenapa tidak e-katalog segala macam. Tapi apakah ini di saat Ahok ini menjabat sebagai Komut Pertamina dilakukannya? Dilakukan kalau kita melihat bahwa Ahok sudah menyatakan menyurati Kementerian BUMN, menyampaikan semua itu, tetapi tidak ada tanggapan. Bahkan beliau meminta untuk menghadap Presiden, Pak Jokowi tidak memberikan waktu sampai Jokowi lengser. Boleh saya tidak diberikan waktu. Boleh saya bantah. Jadi tidak bisa Ahok dikatakan tidak melakukan pengawasan. Ya, silakan. Ya, podcast dari Ahok tuh saya sudah nonton 3 kali berulang-ulang. Jadi rajin bro nonton. Ya karena saya untuk datang ke sebuah acara literasi saya harus kuat dong. Ya kan masalah itu. Masalah Patra Niaga tidak pernah dijawab oleh Ahok, dia tahu apa tidak. Secara detail. Itu sudah pernah ditanyakan. Saya bisa confirm pada saat ini, dia tidak pernah, dia ngeles di situ. Jadi cuma ditanyakan, Pak, pasal Patra Niaga segala macam, dia ngeles. Dia bilang bahwa kinerja saya udah buat e-katalog, saya sudah kirim suratnya bukan masalah Patra Niaga. Masalah yang lain. Jadi itu general, itu general, bukan hanya spesifik Patra Niaga, tetapi general. Enggak ada. Kenapa tidak spesifik? Beliau itu adalah Komut Pertamina Holding. Enggak, Patra Niaga masih punya komut lagi, punya komisaris-komisaris lagi. Jadi beliau ini adalah Komut Holding. Artinya surat beliau itu melaporkan kepada Presiden melalui Kementerian BUMN itu secara general. Di situ disampaikan termasuk di Patra Niaga, di Pertamina Kilang Internasional, Pertamina International Shipping, Pertamina Hulu, semua disampaikan apa yang makanya gini. Ulang-ulang nontonnya. Enggak, masalahnya beliau kan hanya menonton di situ. Kalau saya kan mengetahui banyak di sana. Masalahnya gini, ya kan? Saya fokus ke masalah Patra Niaga, ya kan? Ingin memfokuskan ke masalah itu dan masalah Ahok tahu atau tidak tahu, ya, dan bagaimana respon dia terhadap tersebut. Nah, teman-teman dari yang pro Ahok ingin melebarkan masalah itu ke soal kinerja dia masalah surat menyurat segala macam. Simpel pertanyaannya, masalah Patra Niaga ini dia tahu atau tidak tahu? Cuman itu aja. Ya jelas tahu dong. Makanya beliau menyampaikan supaya tata kelola pengadaan crude maupun BBM produk itu dirubah. Jangan sekali 3 bulan tender, tetapi beliau minta dimasukkan ke katalog. Minta supaya perusahaan asing menaruh barangnya di sini. Ada dong. Oh berarti Anda tidak 3 kali nonton. Kalau 3 kali nonton pasti menyimak. Ini pengetahuan Anda, atau memang Ahok mengetahui betul soal Patra Niaga, atau mengetahui betul soal tata kelola pengadaan barang jasa. Tetapi kalau soal produk, saya tidak bisa bicara apakah Ahok tahu atau tidak. Tapi kalau saya sangat tahu. Nggak tahu kan? Bukan tentang produk, tetapi soal tata kelola, Ahok sangat tahu. Karena beliau adalah orang manajemen. Jadi beliau sangat memahami tentang tata kelola pengadaan barang jasa. Tetapi saya bilang, soal produk BBM. Sekarang pertanyaan saya, kalau masalah tata kelola, kenapa dia tata kelola tidak diperbaiki? Beliau sudah minta diperbaiki, bahkan minta supaya dibuat e-katalog. Tidak, ternyata kan jebol juga. Tidak dilakukan e-katalognya. Tidak dilakukan, tapi jebol juga. Jebol kenapa? Karena sekarang, tidak dilakukan pengadaan barang jasanya melalui e-katalog. Kenapa dia tidak pada saat, saya simpelnya gini ya, ini ya secara politis. Kalau memang dia itu niatnya sungguh-sungguh, baik sungguh-sungguh ya, mencegah kebocoran, ya kan, dia kan kalau di podcast tuh mukanya merah sampai marah, macam dia yang apa namanya itu pahlawannya kan gitu kan. Cuman kalau kita lihat, sebenarnya gampang. Secara formal dia mungkin bisa surat menyurat, mungkin ya. Dia bisa kok sebagai politisi PDIP, the ruling party, temennya Presiden, Pak ada yang nggak beres nih,
saya mau sikat. Sudah. Pak Ahok sudah menyatakan dia minta waktu bertemu dengan presiden sampai Pak Jokowi selesai jabatannya tidak dikasih. Nggak ada. Bagaimana ini? Ini penyampingan isu itu di situ. Loh, kok penyampingan isu? Itu yang kita sebut. Ini yang kita sebut politis. Nah, pertanyaan saya gini, ya. Saya balik lagi ke dasarnya. Kalau seumpama Kejagung tidak membuka masalah ini, ya kan? Ahok bersuara nggak? Nah, itulah tadi video dari respon Pak Jokowi ya, dan respon dari netizen. Jadi ya bisa kita lihat bahwa Pak Ahok ini seolah-olah dia jadi pahlawan kesiangan, padahal kan bukan dia yang membongkar soal kasus Pertamina ini ya. Itu jelas-jelas bahwa Kejagung, setelah Kejagung membongkar kasus ini, langsung Ahok secara reaktif bicara di media soal kasus Pertamina. Nah, untuk lebih jelasnya, mari tetap ikuti channel Parameter 99 agar mendapatkan informasi terupdate.